Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, Hai guys, hello, hari ini kita hello, akan how belajar are you? gramatik, Hello, yaitu pertumbuhan hello, dan hello, pengembangan how are you? tumbuhan. Nah, sebelumnya kan kita udah bahas bagaimana cara hewan berkembang biak. Kali ini kita akan bahas bagaimana sih cara tumbuhan berkembang biak. Nah, anak-anak Umi ada yang tahu nggak tumbuhan itu berkembang biaknya kayak gimana? Jadi, tumbuhan itu berkembang biak dengan dua cara. Yang pertama, berkembang biak secara alami, dan yang kedua, berkembang biak secara buatan. Artinya kalau dia buatan biasanya dibantu oleh manusia. Nah, untuk perkembangbiakan secara alami itu dibagi lagi loh nak. Ada tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas, biji, spora, atau umbi. Sementara perkembangbiakan tumbuhan secara buatan itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, perkembangbiakan dengan cara stek, dan yang kedua, perkembangbiakan dengan cara cangkok. Nah, anak-anak Umi, yang akan kita bahas mendalam di sini adalah tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas dan biji. Jadi apa ya Umi perbedaan antara tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas dan biji? Nah, kalau untuk tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas itu artinya nak, induk tumbuhan, induk artinya mama ya, induk tumbuhan bisa menghasilkan tumbuhan baru atau anak tumbuhan. Biasanya ini, anak yang baru ini, tumbuhan baru ini tumbuh berada di dekat induknya. Atau bisa juga dia tumbuh di bagian tubuh induknya. Kalau tumbuhan itu sudah berkembang biak dengan tunas, itu artinya nak, tumbuhan tersebut tidak memiliki biji. Makanya dia beda dengan tumbuhan yang berkembang biak dengan biji. Kalau dia tumbuhan yang berkembang biak dengan biji, itu artinya tumbuhan tersebut memiliki biji yang bisa kita tanam untuk dijadikan sebagai tumbuhan baru. Apa sih Umi contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas? Nah, nak, kalau dia tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas, itu contohnya ada 3. Bisa yang pertama ada pisang, yang kedua bambu, dan yang ketiga cocor bebek. Terus contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan biji itu apa Umi? Nah, contoh untuk tumbuhan yang berkembang biak dengan biji itu nak, banyak. Jadi semua tumbuhan yang ada bijinya bisa kita kembang biakkan dengan cara menanam biji tumbuhan tersebut. Contohnya bayam, cabai, tomat, mangga, dan semua tumbuhan yang ada bijinya. Oke? Apalagi ayo tumbuhan yang punya biji. Oke, next kita akan bahas perkembangbiakan secara buatan. Tadi kan nak, Umi udah jelasin perkembangbiakan secara buatan itu adalah biasanya dibantu oleh manusia. Dan ada 2 contoh, yang pertama stek dan cangkok. Kenapa sih Umi manusia itu mengembangbiakkan tumbuhan dengan cara stek atau cangkok, atau kenapa dia harus dikembangbiakkan secara buatan? Nah, manusia membuat tumbuhan itu berkembang biak secara buatan itu karena perkembangbiakan secara buatan itu lebih cepat biasanya daripada yang alami nak. Jadi apa Umi contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan stek? Nah, contohnya untuk stek adalah singkong. Sementara tumbuhan yang berkembang biak dengan dicangkok adalah kedondong. Oke, setelah membahas perkembangbiakan tumbuhan, saatnya kita bahas bunga nasional. Apa itu Umi arti bunga nasional? Bunga nasional adalah bunga yang dapat mewakili karakteristik sebuah bangsa dan negara. Artinya nak, bunga nasional itu bisa diartikan sebagai simbol atau ciri khas dari sebuah bangsa dan negara. Bunga nasional itu nak bisa juga disebut dengan puspa. Nah, di Indonesia sendiri
itu memiliki 3 jenis bunga nasional. Yang pertama, bunga melati, bisa juga disebut dengan puspa bangsa. Kemudian bunga anggrek disebut dengan puspa pesona. Dan yang terakhir itu adalah bunga rafflesia atau bisa disebut dengan puspa You can see it consists of 5 petals that are bright orange and warty. This is meant to resemble carrion. Nah, kalau bunga rafflesia, And inside it's got hairs like a dead corpse of some animal. And this immense size and the smell. It smells a little bit like rotten fish. That smell, the color, this attracts carrion flies and other pollinators. But the bloom itself lasts for only about Can reach over 3 meters in height. It's quite the imposing sight. The flower is related to the cuckoo pint and calla lily, and all consist of groups of flowers wrapped by a leaf that looks like a large petal. One blooms in the New York Botanical Gardens, and another in the about 6 to 7 days, then it dies and rots. It's a parasite. It has no leaves. It consists of a fiber of tissues inside a vine called the Tetrastigma vine. And once in a while, it blooms. Sedangkan bunga bangkai lebarnya 50 sampai 70 cm. There may well be other buds in the world. Their flowers form into clusters that are arranged on a stem that consists of just one main branch. I'm standing next to a Titan Aspen. Maksudnya apa, Umi? Maksudnya endemik itu artinya tumbuhan atau tanaman asli, bunga asli, berarti dia tidak bisa tumbuh di berbagai tempat. Contohnya seperti bunga padma itu hanya terdapat di daerah Bengkulu dan sekitarnya. Nah, sementara Flowers kalau bunga wrapped bangkai by a itu leaf sifatnya that tidak looks endemik, like a karena large bunga petal. bangkai dapat One tumbuh di blooms in beberapa the tempat New York karena Botanical dapat Gardens berkembang and biak another sangat in the tinggi. Rainforest Kemudian, biome at the laju Eden atau kecepatan Project. pertumbuhan kedua bunga ini juga berbeda ya. Nah, sekarang coba anak-anak Umi buka bukunya, open your book, page 190. Halaman 190. Nah, di sini kita disuruh untuk menghubungkan gambar bunga dengan nama negara yang menjadikannya bunga nasional. Yang pertama itu ada bunga Edelweiss. Bunga Edelweiss ini, Nak, adalah bunga nasional dari negara Swiss. Yang kedua ada rose atau disebut mawar di Indonesia. Bunga mawar merupakan bunga nasional dari negara Siprus. Nah, yang ketiga ada lotus. Lotus itu, Nak, adalah bunga nasional dari negara Mesir. Sementara sakura merupakan bunga nasional dari negara Jepang. Dan yang kelima itu ada tulip. Tulip pasti udah tahu kan? Tulip merupakan bunga yang lumayan terkenal, itu merupakan bunga nasional dari negara Belanda. Sementara yang terakhir itu ada bunga iris, merupakan bunga nasional dari negara Prancis. Oke, demikian pembelajaran tematik kita kali ini. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebunku penuh dengan bunga, ada yang putih dan ada yang merah. Setiap hari ku siram